Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yule, yaitu di part ke-15. Langsung saja ke tempat gawat, janganlah ikut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan pegunungan di sana dan seseorang yang berkata, ujian pertama untuk murid Human Stack dimulai, dan ternyata itu adalah Pak Guru Guang Siyu, dan ia pun melihat ke arah CCTV sambil berkata lagi, lumayan, murid sudah membuat kemajuan sekali terakhir kali. Ya, mereka melakukannya dengan baik, penampilan mereka semua cukup baik, seharusnya tidak akan ada masalah. Sambil mereka melihat murid-murid yang sedang bertarung melawan para monster. Tapi di sana Pak Guru Guang pun melihat ke arah Yule. Lalu kedua guru itu pun terbengong sambil berkata, si Yule itu kenapa? Dan Pak Guru berkumis pun menjawab, ku dengar dia jatuh cinta akhir-akhir ini, mungkin karena itulah ia jadi mengendur. Lalu di sisi Pak Guru Guang ia pun berkata, dia punya spirit yang kuat dan seharusnya hal ini tidak akan berpengaruh padanya. Kurasa dia punya tujuan melakukan hal ini. Aku tidak tahu alasannya, tapi jawabannya pasti akan muncul di akhir ujian ini. Lalu di sisi Pak Guru tak berkumis pun bertanya, siapa nama gadis itu? Dan guru berkumis pun menjawab, kalau tidak salah Liu Yu'er. Sambil terlihat di sana pegunungan api dan seseorang di sana pun mendekati pegunungan itu, dan ternyata itu adalah Liu Yu'er, dan ia pun bergumam, di mana dia? Ketemu. Sambil ia menoleh ke belakang. Lalu ia pun bersembunyi sambil melihat ke arah itu dan bergumam, tidak akan ada siapapun yang bisa menemukannya di bawah magma. Sambil terlihat sosok makhluk ganas di sana yang sedang tertidur, dan Liu Yu'er pun bergumam, di pencarian sebelumnya aku menemukan salamander tersegel di dalam lingkaran sihir ini. Dia salamander tingkat Dao Stack. Ini sangat langka. Kebanyakan salamander tidak bisa melewati Art Stack, dan yang terkuat yang pernah tercatat hanyalah level 1 Spirit Stack. Dari mana Sekte Wen menemukan salamander ini? Meskipun salamander ini tidak menyerang orang, tapi itu bisa pasti kalau bisa dihasut. Lalu ia pun berlari sana sini mengelilingi salamander itu, dan di sana ia pun bergumam, baiklah, sekarang aku hanya perlu memancing Yule kemari dan memicu penguncian ruangan ini. Aku akan memancing kemarahan salamander ini dan menggunakan lingkaran teleportasi untuk keluar dari sini. Lalu ia pun berkata, oh ya, aku juga perlu menyegel pintu agar dia tidak bisa keluar. Formasi ini cukup bagus karena dia bisa menghancurkan dirinya sendiri saat sudah selesai. Jadi Sekte Pedang Wen tidak akan pernah bisa menemukannya. Sambil ia membuat segel di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat hutan yang lebat, dan di sana nampak Yule berada di antara pepohonan itu, dan ia ternyata berjalan. Lalu jiwa Suli di sana pun berkata, Yule, kau sudah berjalan-jalan sejak ujian dimulai. Lalu kenapa kau berhenti di sini? Dan Yule pun berkata, apa maksudmu dengan berjalan-jalan? Aku sedang menjelajahi tempat ini tahu. Lalu Suli pun berkata, bukankah Liu Yu'er itu ingin mengujimu di volcano? Kenapa kita tidak ke sana dan memasang jebakan? Apa kita perlu membunuhnya? Jika dia ingin cerita, dia pasti sudah melakukannya, tapi dia masih belum membuat gerakan. Lalu di sana Yule pun bergumam, aku harus melindungi rencana pembunuhan miliknya. Dan ia pun berkata, kenapa kau harus mempercayainya di saat dia adalah penipu sekte iblis? Lalu Suli pun berkata, kenapa kau mempercayainya di saat dia adalah penipu sekte iblis? Dia bisa menyerangmu kapanpun, itu akan lebih baik jika kita membunuhnya. Kalau kau mengoceh lagi, akan kugunakan tubuhmu untuk menghindari kamera pengawas. Sambil terlihat Yule di sana yang cengak-cenguk. Lalu terlihat jiwa Yule yang berwarna biru pun berkata, bunuh, bunuh. Hanya itu saja yang kau katakan? Memangnya jebakan apa yang ingin kau pasang untuknya? Ternyata Yule pun berganti posisi, jiwanya di luar dan jiwa Suli di dalam. Dan Suli pun berkata, karena dia ingin menemui kita di volcano, kita hanya perlu menggunakan yang di sekitar kita dan bakar dia sampai mati dengan magma. Lalu Yule pun bergumam, apa? Volcano? Kedengarannya itu berbahaya.
jika kita tidak hati-hati, aku akan berakhir menjadi orang yang menderita nanti. Lalu terlihat Yule memandangi tangannya dan bertanya-tanya, dan di sana Suli pun berkata, tunggu sebentar, ini mungkin menyakitkan. Lalu di sana ia pun menempelkan tangannya ke kepala, dan jiwa Yule di sana pun makin bertanya-tanya, dan ia pun kesakitan dan berkata, "Ah, Nona, apa yang kau lakukan? Kepalaku rasanya sakit sekali." Sambil terlihat jiwa Yule yang di sana kesakitan. Lalu Suli pun berkata, "Oh, ayolah, aku hanya meletakkan beberapa mantra di kepalamu." Lalu terlihat jiwa Yule yang terbengong dan berkata, "Oh begitu, sekarang rasanya sudah tidak sakit lagi." Dan di sana Suli pun kaget dan berkata, "Ah, kenapa tidak sakit?" Lalu beberapa saat kemudian terlihat Yule yang berkata, "Apa yang kau lakukan? Apa sudah selesai?" Dan di sana Suli pun berkata, "Kenapa?" Ternyata mereka di dalam ruang batin dari Yule. Dan di sana Suli pun berkata, "Spiritmu ini terlalu kuat untuk seorang human realm." Sambil terlihat mereka berdua yang bugil di dalam ruang batin ya Mok. Dan di sana Suli pun berkata, "Ya, ini tidak penting. Lihatlah, ini adalah penyebab kau sakit kepala tadi." Sambil Suli memperlihatkan di telapak tangannya gunung vulkano. Lalu Yule pun berkata, ini gunung berapi ya?" Lalu Suli pun menjawab, "Susunan vulkano dan dasar distribusi." Lalu Yule pun bertanya, "Memangnya apa yang kau rencanakan?" Dan Suli pun menjawab, "Salah satu item yang ku berikan padamu sebelumnya adalah botol Taisu yang bisa memblokir aliran mana. Kita sudah tahu tata letak dan formasi di sekitar gunung, dan nantinya kita perlu mencari tahu inti dari dasarnya. Kita bisa menggunakan botol Taisu untuk mengganggu formasi, melemparkan mereka pada kekacauan dan mengeluarkan magma." "Baiklah, ayo kita mulai sekarang. Mari pergi ke vulkano dan mencari dasarnya." Lalu beberapa saat kemudian terlihat mata Yule yang memerah, berarti ia sudah dirasuki Suli. Dan di sana Suli pun berkata, "Tempat ini punya perangkat yang sempurna." Lalu jiwa Yule pun berkata, "Apa?" Dan di sana Suli pun menjawab, "Apa kau lihat formasi itu? Semuanya adalah perangkap. Saat aktif mereka akan menstimulai salamander Daustek. Makhluk ini biasanya tidak berbahaya, tapi saat terhasut mereka bisa menggila. Tapi itu juga sulit bahkan untukku untuk menyingkirkan formasi itu darinya. Dan ada juga beberapa formasi yang digunakan untuk menyegel ruangan ini dengan sangat ketat. Bawa saja kekasihmu itu ke sini dan dia pasti akan mati." Lalu jiwa Yule pun berkata, "Dia bukan kekasihku." Tunggu, bagaimana dengan rencana aslinya? Waduh, Mok, ini Yule malah mendekati jebakan dari Liu Yu'er. Waduh, ternyata rencana mereka malah saling menjebak. Lalu di sana Suli pun tertawa dan berkata, "Buang saja, rencana ini jauh lebih baik. Aku sangat beruntung, ini sangat mudah. Aku bahkan tidak tahu siapa yang menyiapkan ini." Lalu jiwa Yule dari belakang pun bergumam, "Mungkin saja itu Liu Yu'er." Dan di sana Suli pun terkejut dan ia pun melihat ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah lingkaran teleportasi yang dipasang oleh Liu Yu'er. Dan di sana Suli pun berkata, "Ada lingkaran teleportasi di sini." Lalu ia pun mendekati lingkaran itu sambil berkata, "Ini dipenuhi dengan mana? Bahkan meskipun ruangan ini tersegel, ini bisa digunakan sebagai rute pelarian. Siapa yang menyiapkan semua ini? Ini benar-benar memukau." Lalu di sisi jiwa Yule, ia pun bergumam, "Sudah pasti, itu pasti Liu Yu'er yang memasangnya." Dan di sana Suli pun melihat ke arah teleportasi itu, dan ia pun berkata, "Aku tidak peduli siapa dia, aku sangat berterima kasih padanya." Dan di sana Yule pun bergumam, "Ini menjengkelkan, tubuhku dikendalikan olehnya. Jika sampai Liu Yu'er terbunuh olehnya, aku pasti akan kesulitan lagi. Aku harus selamatkan Liu Yu'er, entah bagaimanapun caranya, supaya dia bisa membunuhku lain kali." Dan berkata, "Nona, ada masalah dalam rencana ini." Lalu Suli pun berkata, "Apa masalah?" Dan jiwa Yule pun menjawab, "Formasi ini berisi energi iblis. Bukankah ini bisa menyebabkan kekacauan mana dan terdeteksi oleh sekte?" Lalu Suli pun menjawab, "Tidak masalah, itu urusan Liu Yu'er."
Lalu Yule pun berkata, tapi bagaimana jika mereka membaca ingatan kita? Mereka pasti akan menemukan identitasmu. Dan di sana Suli pun menjawab, tidak akan. Lalu jiwa Yule pun berkata lagi, mereka melakukan itu saat Secretariat kacau sebelumnya. Identitas semua orang diperiksa, bahkan mentor juga terlibat, dan seseorang penyusup Heavenstack memperlihatkan dirinya. Sambil terlihat Suli di sana yang terbengong, dan ia pun bergumam, memperlihatkan dirinya. Dan ia pun berpikir di sana. Lalu ia pun berkata, baiklah, kalau begitu kita tidak akan menggunakan ini. Lalu ia pun menunjuk ke arah lingkaran itu, dan di sana Yule pun berkata, Nona, apa yang akan kau lakukan? Dan Suli pun menjawab, selesai, aku hanya mematikan formasi ini. Saat ruangan dan pintu terkunci, gadis itu pasti akan mati. Dan Yule di sana pun berkata, bagaimana kalau ada pintu belakang? Lalu beberapa saat kemudian terlihat Yule yang berlari di sana, dan di sana ternyata itu adalah tubuh Yule yang dirasuki oleh Suli. Dan di sana jiwa Yule pun bergumam, kita sudah menyia-nyiakan waktu. Aku harus berpikir, aku tidak boleh membiarkan dia mengalahkan Liu Yu'er. Lalu di sana terlihat jiwa Yule yang merasakan sesuatu, dan ia pun berkata, Nona Liu Yu'er menghilang. Ada ruangan rahasia di volcano, dan formasi itu kurasa mereka semua ada hubungannya. Lalu Nona Suli pun berkata, apa? Berhubungan? Dan di sana Yule pun berkata, jika Liu Yu'er datang ke sana selama ujian dan menemui pria misterius yang memasang formasi di ruangan itu, lalu orang itu akan membunuhnya. Sambil terlihat Nona Suli yang terbengong membayangkan adegan itu. Lalu ia pun berkata, tidak, bahkan aku pun akan sangat berhati-hati tentang membunuh seseorang. Jika ada yang mati, sekte pasti akan memulai penyelidikan. Pria itu pasti tidak akan melakukan tindakan seceroboh itu. Lalu jiwa Yule pun berkata, ya, kalau begitu dia pasti akan menyembunyikan Liu Yu'er dengan baik. Kita harus menyelidiki beberapa tempat terlebih dahulu. Sambil terlihat tubuh Yule yang dirasuki Nona Suli, dan ia pun berhenti mendadak di sana. Lalu Suli pun berkata, Yule, kau benar. Dan di sana Yule pun bergumam, jika aku terus membuang-buang waktu, aku pasti akan bisa menyelamatkan nyawa Liu Yu'er. Dia tahu semua perangkat. Ini kesempatan yang bagus untukku, jadi aku tidak boleh membuang-buang kesempatan. Lalu ia pun berkata, kurasa kita harus mencari di belakang volcano terlebih dahulu. Dan di sana Nona Suli pun berkata, baiklah kalau begitu. Lalu mereka pun berlari, dan di sana Suli pun berkata, siapa di sana? Ternyata dari depannya adalah Nona Liu Yu'er yang akan menyerang mereka. Dan di sana tangan dari Liu Yu'er pun mengarah ke arah Yule, tapi ternyata Liu Yu'er pun mengambil kantong yang berisi batu yang dimiliki oleh Yule. Lalu Liu Yu'er pun melesat dengan cepat, dan di sana Suli pun menatap ke arahnya. Lalu Yule pun berkata, Liu Yu'er, sial, tas kita, dia mencuri tas kita. Sambil terlihat Liu Yu'er yang terdiam di sana. Lalu tiba-tiba ia pun melompat dan menghilang. Dan di sana Nona Suli pun berkata, sial, beraninya dia menipuku. Dan di sana terlihat jiwa Yule yang berkata juga, Nona, kau bilang apa? Lalu Nona Suli yang berada di tubuh Yule pun berkata, beraninya kau menipuku, akan kubunuh kau. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di tempat lainnya, dan seseorang di sana pun berkata, mulai sekarang aku akan dapat 2 dan kau 3. Dan temannya pun menjawab, oke. Ternyata itu adalah Fang Xinchu dan Nona Zhao Yuhan. Lalu tiba-tiba dari belakangnya terdapat beberapa orang dan berkata, serahkan emerald kalian. Sambil mereka menyerang ke arah Fang Xinchu dan Nona Zhao Yuhan, dan di sana mereka pun berbaku hantam. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Nona Zhao Yuhan yang membawa kantong sambil berkata, kalian pikir kalian bisa mencuri emeraldku? Ternyata mereka semua pun babak belur oleh Nona Zhao Yuhan. Lalu di tempat lainnya terlihat Pak Guru Guang sedang memandangi CCTV itu, dan seseorang pun berkata, saat ini kandidat terbaik adalah Zhao Yuhan dan Fang Xinchu. Mereka mendapatkan 40 emerald bersama. Lalu Pak Guru Guang pun berkata,
pertarungan memperebutkan emerald yang mereka kumpulkan benar-benar menantang. Mari kita lihat apakah mereka bisa bertahan. Dan di sana guru pun berkata, di antara semua ini di mana Yule? Lalu beberapa saat kemudian terlihat Liu Yu'er di sana yang melirik sesuatu dan ia pun bergumam, aku benar untuk menyembunyikan identitasnya. Dia berpartisipasi dalam tantangan biasa. Aku sudah mencuri emeraldnya dan sekarang dia akan mengikutiku. Lalu terlihat di sana tubuh Yule yang dirasuki oleh Nona Suli. Ia pun marah dan berkata, berhenti di sana, jalang sialan. Dan di sana Yule pun berkata, Nona, ruangan volcano ada di arah ini, jangan mengikutinya. Sambil terlihat Liu Yu'er yang melirik ke arah mereka dan bergumam, aku hanya perlu ke ruangan itu, setelah itu akan kubunuh mereka. Sedangkan di sisi Nona Suli, ia pun berpikiran demikian supaya Liu Yu'er bisa berada di ruangan itu untuk dibunuhnya. Waduh momok. Lalu terlihat Liu Yu'er yang memasuki ruangan itu dan disusul dengan Nona Suli bersama Yule. Lalu terlihat di sana di ruangan itu salamander itu pun masih tertidur dan Liu Yu'er pun mendekatinya. Tapi tiba-tiba di sana Yule bersama Nona Suli pun mendekatinya dan Liu Yu'er pun menoleh dan berkata, haha, aku sudah menjebak orang bodoh. Sambil terlihat di sana lingkaran formasi itu. Lalu Liu Yu'er pun segera menghilang dan di sana Yule bersama Nona Suli pun berkata, sial, formasinya sudah aktif. Lalu terlihat sebuah gerakan sacet-sacet di sana dan sebuah mata yang melotot. Ternyata itu adalah salamander yang terbangun. Lalu Sule pun berkata, salamandernya terbangun, ini begitu cepat. Lalu sedangkan di sisi Liu Yu'er, ia pun menoleh sambil bergumam, Yule, matilah di sini seperti anak baik. Sekarang aku hanya perlu keluar. Sambil ia menyentuh lingkaran itu dan berkata, lingkaran teleportasi aktifkan. Tapi di sana tidak terjadi apa-apa dan di sana Liu Yu'er pun terbengong dan bergumam, kenapa tidak terjadi apapun. Lalu tiba-tiba salamander itu pun menyeburkan api di mulutnya dan di sana Liu Yu'er pun ketakutan dan berkata, apa-apaan ini? Aktiflah sekarang, dasar formasi sialan. Lalu ia pun terkejut dan bergumam, tunggu dulu, ini sambil terlihat ia kebingungan di sana dan ia pun bergumam lagi, ada tanda tambahan, siapa yang melakukan ini? Tidak mungkin. Lalu ia pun menoleh ke arah Yule dan di sana ia pun terkejut karena tiba-tiba Yule yang dirasuki oleh Nona Suli akan memukul Liu Yu'er. Lalu di sana Liu Yu'er pun menangis dan berkata, jangan bunuh aku. Lalu tiba-tiba ternyata Nona Suli pun mengambil kantong itu dan berkata, kembalikan ini padaku. Dan di sana Liu Yu'er pun terbengong sambil bergumam, tenang, dia tidak akan bisa membunuhku. Dia terperangkap di ruangan ini, jadi dia butuh bantuanku untuk keluar. Mau kemana dia? Lalu di sana Nona Suli pun berkata, tetap di sini dan jadilah makanan kadal itu akan mempermudahku. Lalu di sisi Liu Yu'er ia pun ketakutan dan berkata, itu dari mana asalnya ruangan itu? Sambil terlihat Nona Suli dan Yule akan keluar dan menuju ke salah satu pintu di sana. Lalu tiba-tiba pintu itu pun segera tertutup. Lalu Liu Yu'er di sana pun menangis ketakutan dan ia pun dihampiri oleh salamander itu dan ia pun menangis di bawahnya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat batu emerald yang dijatuhkan ke volcano dan di sana batu itu pun melebur dan mengeluarkan cahaya kebiruan. Lalu ternyata itu adalah beberapa murid lainnya yang memasukkan batu itu tadi. Lalu mereka pun memandangi tangannya dan di sana kobaran aura membara keluar dari tubuh mereka dan di sana tangan orang itu pun mengeluarkan aura kebiruan juga. Lalu di tempat lainnya terlihat CCTV dan di sana ternyata Pak Guru Guang memandangi mereka dan seseorang guru dari belakang pun berkata, emerald di level akan segera hilang tetapi prosesnya agak lambat dan itu bisa dirusak. Lalu Pak Guru Guang pun berkata, di level ini final stacknya bisa meningkatkan skill combat dengan cepat. Kuharap anak-anak itu tidak terlalu menganggap ini serius. Lalu guru lainnya pun berkata, hei
Guangxiyu, kapan kau bisa berhenti terlalu khawatir? Sambil terlihat Pak Guru Guang di sana yang terdiam memandangi CCTV itu. Lalu kita dibawa di sisi Yule. Ia pun terbengong mendengarkan Nona Suli yang berkata, "Hei, beritahu aku, apa kau sudah tahu mengenai ini sejak awal?" Bocah sialan itu memanduku menuju ruangan rahasia, mengaktifkan lingkaran sihir, membangunkan salamander Daustek. Apa yang dia lakukan? Sambil ia melihat ke arah Yule sana. Lalu tiba-tiba ia pun kelenger di sana sambil berkata, "Apa gadis itu?" Lalu terlihat ia yang pingsan di sana dan Yule pun berkata, "Nona, apa kau tidak apa-apa?" Lalu Yule pun memasuki tubuhnya lagi. Dan di sana Yule pun tersadar dan ia pun berkata, "Akhirnya dia hilang. Aku kembali ke tubuhku. Aku harus menyelamatkan Liu Yu'er." Sambil ia memandangi pintu di sana. Lalu ia pun mendorong pintu itu dan di sana ia pun dengan sekuat tenaga mendorongnya. Lalu ia pun tidak bisa dan berkata, Aku tidak bisa menggerakkannya. Liu Yu'er sudah menggali kuburannya sendiri." Tunggu, masih ada satu jalan, tapi aku perlu bekerja sama dengannya dan tidak mungkin dia bisa mendengarku melalui tembok tebal ini kan? Lalu tiba-tiba dari dalam kepala Yule terdengar seseorang yang berkata, "Kumohon Yule, jika kau menyelamatkanku, akan kuberikan tubuhku padamu." Lalu di sana Yule pun terdiam dan ia pun bertanya-tanya dan ia pun memandangi pintu itu sambil memukul-mukul kepalanya dan berkata, "Kenapa tiba-tiba kau ada di sini? Tidak, bagaimana bisa kau mengirimkan suaramu pada kepalaku?" Ternyata itu adalah suara dari Liu Yu'er dan ia pun ketakutan di sana dan berkata, "Jangan khawatirkan hal itu sekarang." Dan ternyata lagi ia pun dikejar oleh salamander itu yang mulutnya menyemburkan api di sana. Sambil terlihat Liu Yu'er yang ketakutan dan berkata, "Keluarkan aku dari sini, tolong. Aku tidak bisa bertarung lagi, tolong keluarkan aku." Sambil ia menghindari serangan dari salamander itu. Lalu ia pun terpental jauh dan di sana ia pun menabrak tembok akibat serangan dari salamander itu. Lalu Yule di sana pun merasakan sesuatu dan ia pun mendorong pintu itu dengan sangat kuat sambil berkata, "Hei, apa kau baik-baik saja? Apa kau masih hidup?" Sambil terlihat kaki di sana dan Liu Yu'er pun mengeluarkan darah. Ia pun bergumam, "Aku kultivator Daustek, tapi aku dikalahkan oleh seekor hewan. Seandainya saja aku tidak perlu khawatir ketahuan oleh sekte. Sial." Lalu ia pun mengeluarkan sesuatu di jarinya dan ia pun berkata, "Untung saja aku bisa menggunakan metode komunikasi jarak pendek. Aku bisa bicara pada Yule." Yule, benar. Kau Yule, sialan. Kau sengaja membiarkanku kemari hanya untuk memaksaku menyerahkan tubuhku. Lalu ia pun berkata, "Yule, tolong, jika kau menyelamatkanku, aku janji akan menyerahkan tubuhku." Lalu ia pun bergumam, "Jika aku bisa keluar dari sini, aku masih punya kesempatan untuk membunuhnya." Lalu di sana Yule pun berkata, "Kenapa juga aku mau tubuhmu?" Dan di sana Nona Liu Yu'er pun berkata, "Yule, jangan membohongiku lagi. Aku sudah tahu rencanamu." Lalu di sana Yule pun terdiam dan ia pun bergumam, "Apa-apaan ini? Tai Suli juga bicara begitu dan sekarang kau juga seperti itu. Apa yang membuatmu salah paham? Mungkinkah hari di saat dia mendorongku dari jurang, dia sebenarnya berpikir jika aku tertarik padanya? Apa itu bukan karena identitasnya sebagai pengkhianat? Apa aku sudah membuatnya berpikir bahwa aku tertarik untuk bermesra-mesraan dengannya?" Lalu di sana ia pun terbengong dan Liu Yu'er pun berkata, "Terbakar, cepatlah Yule." Lalu Yule pun mengambil sesuatu dari kantongnya dan bergumam, "Terserahlah, aku harus menyelamatkannya dan aku perlu bekerja sama untuk melakukan itu. Terserahlah, dia salah paham atau apapun, aku harus bersiap-siap untuk menyelamatkannya." Lalu ia pun mengambil botol dan ia pun berkata, "Apa maksudmu? Jelaskan detailnya." Sambil ia bergumam, "Ketemu botol ini,
Dan sedangkan di sisi Liu Yu'er, ia pun masih berlarian menghindari serangan dari salamander itu dan berkata, apapun yang kau inginkan akan kuberikan, cepat selamatkan aku. Lalu Yule pun berkata, wah, kau kan sangat kuat, bagaimanapun juga kau itu kan kultivator iblis. Dan ia pun membuka botol itu sambil bergumam, pintu yang dia siapkan sebelumnya sudah disegel dan satu-satunya cara menyelamatkannya hanyalah menemukan lokasi yang baru untuk jalan keluar. Sambil terlihat di sisi Liu Yu'er, ia pun merasa ketakutan di sana dan berkata, bagaimana itu mungkin? Selain kau, siapa lagi yang akan berpikir seperti itu tentangku? Lalu Yule pun berkata, tidak kusangka kau adalah kultivator iblis. Kau itu kan cukup pendiam. Dan di sana Liu Yu'er pun menjawab, berhenti bicara, omong kosong. Lalu terlihat Yule memegang aura yang dikeluarkan botol itu dan bergumam, sekte menyiapkan banyak formasi untuk menjaga volcano ini tetap stabil dan botol ini bisa mengendalikan formasi. Lalu Yule pun berkata, tapi botol ini, bukankah dia hanya memproyeksikan layar? Botol Tayu bisa mengcover apapun dan saat ini dia memproyeksikan miniatur keseluruhan volcano. Ini berhubungan langsung dengan volcano. Jika satu saja formasi terganggu, maka itu akan membuat formasi volcano tidak stabil dan akan membuka pintu keluar yang baru. Lalu Yuli pun bergumam, berkat Tai Suli yang meletakkan semua rencana jebakannya di kepalaku, aku bisa menyelamatkannya dengan mudah. Lalu Yule pun berkata, pembongkaran selesai, semuanya sudah siap. Dan ia pun bergumam, ini pertama kalinya aku melakukan ini. Apakah aku berhasil menyelamatkan atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganku. Sambil terlihat Liu Yu'er di sana yang membersihkan bajunya yang terbakar dan berkata, orang itu lama sekali, aku benar-benar akan membunuhnya saat aku keluar nanti, awas ya. Lalu ia pun bergumam, aku hanya perlu menunggu sebentar sampai master mengirimkan benda itu. Lalu tiba-tiba Yuli pun berkata, beritahu aku di mana lokasimu. Dan di sana Liu Yu'er pun berkata, aku di tempat sebelah pintu tempat kau kabur. Lalu di sana tiba-tiba terlihat sunyi dan Liu Yu'er pun berkata, Yule, apa kau masih di sana? Bukankah kau akan menyelamatkanku? Tapi tiba-tiba terlihat kobaran aura membara di depan Liu Yu'er dan ia pun berkata, Yule, pergi kemana kau? Dan di sana terlihat kobaran api itu pun mengarah ke arah Liu Yu'er. Lalu Liu Yu'er pun ketakutan dan berkata, sial, aku akan mati di sana. Yule, sialan, cepat, pintu keluar harusnya ada di sekitar sini, cepatlah. Sambil terlihat kobaran api itu yang mengarah ke arah Liu Yu'er, tapi tiba-tiba terlihat sebuah gerakan kaki di sana dan di sana Liu Yu'er pun berlari dan ledakan itu tepat di belakang Liu Yu'er. Dan di sana ia pun kesakitan sambil berkata, apa yang terjadi? Dan ia pun bergumam, aku benar-benar hampir mati. Apa dia sengaja melakukannya? Yule, suatu hari nanti akan kuhajar kau, tunggu saja. Lalu terlihat kobaran api di depan Yule dan ia pun berkata, tunggu, ini bukan pintu keluar yang asli. Mau bagaimana lagi, gara-gara formasi yang kau pasang, aku jadi tidak bisa membuka pintu itu. Karena itulah aku jadi membuat yang baru. Kaulah penyebab semua ini, mengerti? Lalu di sisi Liu Yu'er ia pun bergumam, dia berhasil membuat pintu keluar baru tanpa menggunakan mana. Kekuatannya benar-benar tidak terbatas. Sambil ia memukul batu di sana dan bergumam lagi, aku harus berhati-hati mulai sekarang. Sebelum aku bisa membunuhnya, aku harus memperhitungkan semuanya. Sambil terlihat kaki dari Liu Yu'er di sana, dari belakang ia pun didatangi aura membara dan ia pun terdiam dan menoleh dan berkata, apaan ini? Dan kobaran itu pun menuju ke arah Liu Yu'er dan bersambung.